Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengetam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi di minggu pertama bulan Oktober ini. Setelah minggu kemarin kita kebaktian gabungan, kembali kita akan mempelajari masing-masing kelas di bulan Oktober, November, Desember. Berarti triwulan keempat yang judul besarnya adalah baptisan dan perjamuan Tuhan. Nah, kita akan belajar pada saat ini tentang baptisan. Pembaptisan adalah pernyataan pertobatan. Di pelajaran pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 40. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan pengajaran daripada Tuhan. Biarlah kiranya melalui apa yang kami dengarkan setiap minggu ini boleh membuat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami kepadamu. Terima kasih kami atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai di dalam kami belajar dan menyimak pelajaran pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita belajar pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 40. Nah, kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul 2 dulu. Kisah Para Rasul 2 itu dibuka, kalau adik-adik buka Alkitab itu dibuka dari kisah tentang Pentakosta ya. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul setelah penyaliban Tuhan Yesus, kemudian mereka Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, kemudian mereka berkumpul di dalam satu ruangan dan kemudian terjadilah Roh Kudus turun ke atas mereka dan kemudian mereka bisa keluar berbahasa lidah dan setelahnya ayat 14 itu masuk ke dalam bagaimana kemudian khotbah Petrus berkhotbah di situ dengan kuasa yang luar biasa sehingga katanya begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Kurang lebih ada 3.000 orang, bayangkan. Dan kemudian kalau kita baca ayat 37-nya dikatakan ketika mereka mendengar seluruh khotbah Petrus, apa yang Petrus lakukan, maka mereka sangat terharu katanya. Kemudian ayat 37 dikatakan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, katanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lalu jawab Petrus apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis. Artinya bertobat. Arti bertobat itu seperti apa? Arti bertobat itu
bertobat dari apa sih, gitu kan? Kalau seorang berkata saya bertobat dari apa? Nah, ini bertobat dari segala sesuatu dosa yang sudah mereka lakukan. Mereka bertobat dan memulai dengan pertobatan itu, kemudian mereka memulai kehidupan yang baru. Artinya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Dari misalnya seperti ini, kalau dulu mereka seringkali berkata kasar atau seringkali berbohong, dengan mereka bertobat, artinya mereka kemudian tidak lagi berkata kasar, tidak lagi berbohong. Dan itu pertobatan. Jadi pertobatan itu berbalik sama sekali menjadi 180 derajat. Ya, 180 derajat berbalik. Sehingga dari tadinya melakukan sesuatu menjadi tidak melakukan sesuatu. Nah, kemudian itu bertobat dari apa? Nah, sekarang kepada siapa mereka bertobat? Kepada siapa mereka bertobat? Mereka bertobat yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka bertobat dan mohon pengampunan dosa, dikatakan untuk memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Jadi mereka bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat di sini, lalu apa? Setelah mereka bertobat, memberi, katanya Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu memberi dirimu untuk dibaptis. Nah, dibaptis ini kalau adik-adik lihat, sering lihat kan, atau di antara adik-adik ada juga, atau di kelas kita ada satu orang yang sudah dibaptis ya. Nesia sudah dibaptis, dan pada saat pembaptisan Nesia itu semua orang, teman-teman atau adik-adik sekalian juga lihat bagaimana Nesia atau yang sudah bertobat itu kemudian dibaptis oleh pendeta. Di situ dikatakan, katanya ketika mereka dibaptis itu mereka dibenamkan kan ke air, dan itu pertanda bahwa mereka itu sudah meninggalkan cara hidup yang lama, dosa-dosa yang lama, kemudian mereka dibangkitkan kan. Kemudian mereka dibangkitkan dan kemudian berjalan bersama Yesus. Dibangkitkan tuh artinya dipertobatkan, artinya dibenamkan dari kehidupan yang lama, kemudian dibangkitkan dengan kehidupan yang baru. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17 katakan bahwa segala sesuatu, bahwa siapapun yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, itu artinya baptisan itu melambangkan ya. Artinya jadi baptisan itu tidak menyelamatkan loh. Baptisan itu tidak menyelamatkan, tapi kenapa harus dibaptiskan? Jadi baptisan itu adalah lambang. Ya, adalah lambang karena kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita, dan kemudian kita dibangkitkan dengan kehidupan yang baru. Itu artinya baptisan. Apakah setiap orang harus dibaptiskan? Harus. Karena apa? Karena melihat Yesus Kristus sendiri juga kan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dia dibaptiskan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Demikian juga kalau dia sudah melakukan itu, maka kita murid-muridnya juga harus melakukan itu. Nah, itu baptisan adalah seperti itu. Jadi kalau adik-adik sekalian mengatakan bahwa apakah setelah pertobatan itu apakah harus dibaptiskan? Harus ya. Jadi berilah, katanya, dirimu itu dibaptiskan. Nah, kemudian kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini sangat jelas bahwa ketika orang-orang memberikan tanggapan terhadap khotbah Petrus dan mereka maju ke muka untuk menerima pertobatan, yang artinya adalah meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan dosa-dosa mereka yang lama, dan kemudian bertobat itu kemudian berbalik menjadi tidak melakukan lagi apa yang sudah mereka lakukan, dan kemudian memperbaiki tingkah laku mereka dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu artinya bertobat. Dan kemudian pembaptisan itu merupakan satu lambang, satu pernyataan bahwa diri mereka itu sudah bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Itu artinya baptisan. Nah, kiranya adik-adik sudah mengerti pembahasan pada pagi hari ini. Nanti kita akan melihat atau akan mendengar lebih dalam lagi
kelengkapan dari apa yang saya bawakan pada pagi hari ini. Pastor Alex akan melengkapinya. Demikian adik-adik. Nah, jangan lupa juga ayat hafalan dari minggu pertama triwulan keempat ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Adik-adik hafalkan ya. Nanti adik-adik bisa kirim videonya pada kita, nanti kita akan tampilkan minggu depan. Kita akan mendengar Pastor Alex akan melengkapi pelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Shalom semua, kita berjumpa lagi di triwulan yang keempat. Pelajaran pertama dari buku sekolah minggu LLB kita adalah baptisan, tanda pertobatan dan pernyataan iman. Firman Tuhan yang kita bahas adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Seperti biasa dalam kesempatan ini saya hanya ingin menambahkan sedikit dari pemaparan yang sudah disampaikan di pelajaran 1 dan juga menambahkan sedikit dari penerapan yang sudah disampaikan. Untuk itu mari kita berkonsentrasi ke ayat yang ke-38 dari nas kita. Demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada 3 kata kerja utama di dalam ayat ini, yaitu 1. Bertobatlah, dalam bahasa Yunaninya metanoeo. 2. Dibaptis, dalam bahasa Yunaninya baptiso. 3. Menerima, dalam bahasa Yunaninya lambano. Kita tahu bahwa kitab Perjanjian Baru termasuk Kisah Para Rasul ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, termasuk ke dalam bahasa Inggris, dan ke dalam masih banyak lagi bahasa-bahasa. Kalau kita membaca terjemahan ke dalam berbagai macam bahasa yang berbeda itu, kita akan menemukan nuansa-nuansa atau perbedaan penafsiran dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunaninya pada saat bahasa Yunani ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia misalkan, ke bahasa Inggris misalkan. Itulah sebabnya di dalam mempelajari firman Tuhan tidaklah cukup mempelajarinya dari satu bahasa saja atau satu versi saja. Kenapa saya bilang satu versi saja? Karena di dalam bahasa Indonesia saja ada berbagai versi. Seperti versi terjemahan baru, versi bahasa Indonesia sehari-hari, dan masih ada versi-versi yang lain. Jadi untuk memperoleh nuansa selengkap mungkin, maka kita seyogianya membaca berbagai macam versi, berbagai macam terjemahan. Itulah juga yang terjadi di ayat ke-38 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Pada saat kita membaca terjemahan bahasa Indonesia versi terjemahan baru, maka kita akan menemui nuansa atau perbedaan penafsiran dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Dengan membaca berbagai macam versi, dengan membaca berbagai macam terjemahan, terutama kalau kita membaca bahasa aslinya, kita akan melihat bahwa ayat ini ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Penafsiran yang satu ada yang bertentangan dengan penafsiran yang lain. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan masuk ke dalam perbedaan penafsiran yang satu dengan yang lain atau berada di pihak yang satu daripada di pihak yang lain. Yang saya akan lakukan adalah menyampaikan kepada kita semua apa yang saya pelajari di sekolah teologi saya. Di dalam penafsiran yang akan saya ikuti ini, kata kerja utama daripada ayat yang ke-38 ini adalah bertobatlah. Dalam bahasa Yunaninya metanoeo. Dari slide kita melihat bahwa kata kerja utama bertobatlah diikuti oleh kata kerja yang kedua yaitu dibaptis. Kemudian diikuti oleh kata kerja yang ketiga yaitu menerima. Dan di antara kata kerja yang pertama dan kata kerja yang kedua
ada kata pengampunan dosa. Kalau kita susun kata kerja tadi, maka secara sederhananya kita akan melihat sebagai berikut. Bertobatlah. Setelah itu kamu dibaptis. Bertobatlah. Setelah itu kamu mendapat pengampunan dosa. Bertobatlah. Setelah itu kamu menerima karunia Roh Kudus. Dilihat dari sisi lain, kita bisa menyampaikan bahwa dibaptis itu terjadi setelah kamu bertobat. Dibaptis itu terjadi setelah kamu mendapat pengampunan dosa. Dibaptis itu terjadi setelah kamu menerima karunia Roh Kudus. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dibaptis itu setelah kamu percaya, setelah kamu diselamatkan Tuhan, setelah kamu menjadi anak Tuhan, setelah kamu menjadi pengikut Yesus Kristus. Demikianlah mengenai dibaptis yang saya tambahkan ke dalam pemaparan yang sudah disampaikan tadi dari pelajaran 1 di buku LLB kita dengan sangat baik. Oke, Bapak Pendeta, saya sudah mengerti sekarang mengenai dibaptis atau baptizo di dalam bahasa Yunani ini. Lalu selanjutnya apa? Untuk menjawab selanjutnya apa, mari kita melihat ke Matius 28 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19 ini adalah bagian dari amanat agung yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapanya di surga. Ini adalah amanat, artinya harus dilakukan. Salah satu amanat itu adalah baptislah. Bukan hanya Tuhan Yesus mau setiap muridnya, setiap pengikutnya, setiap orang yang percaya kepadanya membaptiskan, tapi Tuhan Yesus juga mau setiap pengikutnya, setiap anaknya, setiap orang yang percaya kepadanya dibaptiskan. Dan amanat atau perintah dari Tuhan Yesus ini harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah bertobat kepada Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita berbicara sedikit mengenai penerapan tambahan dari pelajaran ini. Penerapan tambahan ini akan saya sampaikan dalam bentuk menjawab dua pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama adalah, perlukah saya dibaptis? Kita menyambut pertanyaan pertama tadi dengan pertanyaan berikut. Apakah saya anak Tuhan? Kalau jawaban saya adalah betul, Pak Pendeta, saya anak Tuhan, maka saya harus taat pada perintah Tuhan. Maka saya harus taat pada amanat Tuhan Yesus. Artinya saya harus dibaptis. Karena salah satu amanat Tuhan Yesus tadi adalah saya harus dibaptis. Kita perhatikan di sini bahwa pada saat anak Tuhan dibaptis, maka yang terjadi adalah anak Tuhan ini menunjukkan kepada seluruh dunia, memberikan kesaksian kepada seluruh dunia bahwa si anak Tuhan ini taat pada perintah Tuhan, bahwa si anak Tuhan ini patuh kepada amanat Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua adalah, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Apa yang harus saya lakukan? Kita akan menjawab pertanyaan kedua ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saya adalah anak Tuhan yang sudah lahir baru?
Kalau jawaban saya adalah betul Pak Pendeta, saya anak Tuhan yang sudah lahir baru. Saya percaya dengan sungguh-sungguh di hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mengucapkan pengakuan ini dengan mulut saya dengan jelas. Dan hidup saya penuh dengan buah-buah yang datangnya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kalau itu adalah saya, kalau itu adalah Anda, maka hari ini juga bertobatlah Anda pada Tuhan. Karena Anda masih belum mentaati perintah Tuhan. Masih belum mematuhi amanat Tuhan Yesus. Yaitu kita masih belum dibaptis. Dengan pertobatan ini yang baru saja Anda lakukan setelah mengetahui firman Tuhan ini, berkomunikasilah sesegera mungkin dengan guru sekolah minggu Anda atau dengan pendeta di gereja Anda untuk meminta petunjuk dari mereka. Pak Pendeta, Pak Guru atau Bu Guru, saya sudah berdoa dan siap untuk dibaptiskan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Jadi menjawab pertanyaan yang kedua tadi, pertama adalah bertobatlah karena Anda belum dibaptis. Artinya belum mentaati perintah Tuhan. Artinya belum mematuhi amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian berkomunikasilah dengan guru sekolah minggu Anda atau dengan pendeta Anda mengenai baptisan ini. Dengan begitu Anda telah dalam proses untuk mentaati perintah Tuhan, untuk mentaati amanat agung Tuhan Yesus. Congratulations, selamat bagi Anda yang belum dibaptis, tapi sekarang sedang tengah dalam proses untuk dibaptis. Amin. Adik-adik, kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa mengerti arti baptisan untuk kita sekalian. Kita akan berdoa dan kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh menerima dan mendengar dengan jelas apa arti baptisan bagi kami sekalian. Kami mau bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami dan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapa, bukalah hati kami kalau ada Anda di antara kami yang masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah satu saat kami bisa menerimanya secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai minggu depan. Bye.